Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Scriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum, tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah kita mengerti. Sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami, dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitas dan pintu rezeki selalu terbuka. Nah rekan-rekan, kali ini saya membahas terkait hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana pertanyaannya adalah kita membeli suatu barang yang kita tidak ketahui dari mana sumbernya atau hasil curian. Apakah bisa dipidana? Kadang-kadang karena hanya kekurangan kondisi keuangan, kita tertarik membeli barang yang murah atau barang second, sehingga kita tidak tahu apakah barang tersebut hasil curian atau hasil pelanggaran tindak pidana. Nah rekan-rekan, saran saya ketika membeli barang bekas atau barang yang kita ragukan atau tidak jelas kebenaran sumbernya, maka menurut saya berhati-hati. Jika perlu, setiap melakukan transaksi pembelian barang yang diragukan, buat surat perjanjian jual beli. Karena jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bisa mengungkap fakta atau kronologi proses transaksi jual beli tersebut. Nah rekan-rekan, masalah pembelian barang bekas hasil tindak pidana atau hasil curian, maka bisa kita melihat di pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana mengatur tentang penadahan. Ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Nah rekan-rekan, inti dari pasal penadahan ini adalah sengkokol menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya. Ingat ya, sengkokol menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangka atau diperoleh dari hasil kejahatan, atau mengambil suatu keuntungan dari hasil barang gelap tersebut. Nah, artinya bahwa ketika rekan-rekan mengetahui bahwa barang itu adalah hasil curian, lalu Anda membeli, maka Anda ikut dalam melakukan perbuatan kejahatan dengan pasal 480 KUHP tersebut. Salah satu contohnya, seorang pemilik counter HP, lalu dia membeli HP bekas. Di kemudian hari, HP bekas yang dia beli ini adalah ternyata hasil curian. Nah, ketika si pemilik HP tersebut, dia bisa membuktikan bahwa itu adalah HP-nya. Contohnya dia memiliki kotak HP, lalu dia memiliki nomor registrasi HP-nya, dan lalu dicocokkan ternyata HP-nya, maka ketika si pihak counter tidak bisa membuktikan, maka dia bisa dikategorikan adalah penadahan. Biasanya counter ini juga saran, ketika Anda membeli HP bekas, beli dengan lengkap. Salah satunya adalah punya kotak HP. Biasanya di kotak HP itu ada surat-suratnya juga. Karena itu adalah salah satu pembuktian bahwa Anda tidak termasuk kategori penadahan. Ya memang pada saat membeli ada bekas, ada tempat HP-nya, ada surat-suratnya. Nah, rekan-rekan,
Bisa juga kita melihat seperti contoh lain, masalah pembelian motor bekas. Kalau memang motor bekas Anda beli tidak ada BPKB, ya, maka kepemilikan motor tersebut diragukan. Ya, karena di sana di pasal 480 itu sudah jelas-jelas, ya, bahwa menyembunyikan sesuatu barang, ya, atau yang diketahuinya adalah patut diduga. Nah, pasti ketika tidak ada BPKB kendaraan tersebut, pasti Anda menduga dong. Ya kan? Kenapa nggak ada BPKB-nya gitu? Mungkin banyak aja alasannya orang tersebut, entah udah jatuh, entah kehilangan, terbakar, dan segala macam. Tapi kan semua kan bisa diurus. Makanya tadi saya bilang, di dalam transaksi jual beli itu minimal buat surat ikatan perjanjian. Kalau memang penjual tersebut tidak bersedia, berarti diduga itu hasil pencurian. Ya. Jadi rekan-rekan, ketika Anda membeli barang bekas hasil curian, bisa aja Anda dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan, ya. Nah, memang selama ini, ya, tidak semua orang yang membeli barang bekas juga adalah dikategorikan sebagai penedahan, ya, dimana ketika dia bisa membuktikan, ya, maka Anda bisa bebas dari sanksi tersebut. Pada intinya bahwa aspek yang terpenting adalah dalam pembuktian, apakah Anda bisa dikategorikan sebagai penedahan, yang mana sebenarnya Anda mengetahui sumber dan kebenaran barang tersebut atau tidak. Ya. Sebagai bahan pertimbangan, ya, buat rekan-rekan juga bahwa kasus penedahan ini sebenarnya tidak sesimpel yang kita bayangkan seperti sesuai yang ada di dalam undang-undang. Tapi nanti ribetnya itu adalah pada proses pembuktian atau pada proses kronologinya. Kayak contohnya, kasus Sambo itu kan tidak ribet sebenarnya. Tapi ribetnya itu adalah pada pembuktiannya, kronologinya. Nah, begitu juga dengan kasus pencurian, ya, dengan kita membeli barang tersebut karena kita tidak tahu hasil curian, namun kita sudah menduga bahwa itu adalah hasil curian karena tidak ada surat-suratnya, maka kita bisa ikut turut sebagai penedahan. Jadi barangkali itu rekan-rekan pemahaman saya, ya, mengenai barang yang kita beli, ya, karena kita nggak tahu bahwa itu adalah hasil curian, maka bisa aja kita dipidanakan di kemudian hari ketika pada pembuktian dan prosesnya itu adalah kita telah melalaikan, contohnya dengan membeli suatu barang bekas dengan salah satunya tidak ada surat-surat. Nah, pertanyaan lain, bagaimana contohnya hasil curian laptop digadaikan di penggadaian? Nah, ini apakah penggadaian dalam hal ini adalah bisa dikategorikan penedahan? Nah, tentu kembali lagi-lagi pada proses pembuktian kronologinya. Jadi itu rekan-rekan, saran saya berhati-hatilah membeli suatu barang bekas. Jangan tergiur karena harga murahnya, namun teliti, ya, barang bekas itu apakah hasil tindak pidana pencurian atau bagaimana. Jadi semoga bermanfaat rekan-rekan semuanya. Dalam hal ini bukan saya menggurui, namun sama-sama kita belajar dan juga silakan mencari sumber informasi lainnya. Terima kasih.